Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Irfan atau Ustaz Alan. Sini ya kita mempelajari materi kita kembali lagi ke materi awal, yaitu materi keluarga awal dari kehidupan, ilmu pengetahuan sosial. Kalian bisa buka di halaman 3 terlebih dahulu. Ya. Nah, sebelum itu saya ingin kalian membaca doa terlebih dahulu. Ketua siapa di sini? Oke, dipimpin doa. Saya kapan doa. Di situ kalian bisa lihat ya, keberadaan diri dan keluarga. Bayi mengalami proses sosialisasi yang pertama dalam keluarga. Nah, dari sinilah pertama mengenal hubungan sosial budayanya dan mengenal seluruh anggota keluarganya, seperti ayah, ibu, kakak, adik, dan saudara yang lainnya, hingga anak itu mengenal dirinya sendiri. Situ juga terlihat keluarga merupakan lembaga yang paling penting dalam proses sosialisasi manusia. Nah, hal ini dimungkinkan karena berbagai kondisi yang dimiliki oleh keluarga, antara lain sebagai berikut. Yang satu, keluarga merupakan kelompok primer yang selalu bertatap muka di antara anggotanya hingga dapat selalu mengikuti perkembangan anggota-anggotanya. Dua, orang tua mempunyai kemampuan yang tinggi untuk mendidik anak-anaknya sehingga dapat menimbulkan proses yang emosional di mana hubungan ini sangat diperlukan dalam proses sosialisasi. Yang ketiga, adanya hubungan sosial yang tetap sehingga dengan sendirinya orang tua mempunyai peranan yang penting terhadap proses sosialisasi anak. Nah, dalam proses sosialisasi dalam keluarga dapat dilakukan juga baik secara formal maupun informal. Proses sosialisasi formal dikerjakan melalui proses-proses pendidikan dan pengajaran, sedangkan proses sosialisasi informal dilakukan lewat proses interaksi yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Antara proses sosialisasi formal dan informal ini seringkali dapat menimbulkan jarak, yaitu terjadinya konflik batin. Nah, di situ ada gambar 1.1, keluarga merupakan tempat pertama seseorang bersosialisasi. Nah, suasana keluarga yang positif dan didukung adanya motivasi serta keberhasilan studi adalah keadaan yang menyebabkan anak atau remaja merasa dirinya aman dan damai jika berada di tengah-tengah keluarga. Kita harus anggap keluarga kita itu sebagai sahabat. Ya, mungkin adalah pasti dari kita yang dekatnya kepada ibu atau dekatnya kepada ayah atau dengan kedua-duanya. Nah, pasti laki-laki itu lebih cenderung dekatnya kepada ibu atau mama. Karena kalau dekatnya sama laki-laki juga biasanya kalau buat cerita-cerita atau curhat-curhat gitu biasanya canggung, ada awkward. Sama seperti saya juga dekatnya cenderung ke mama. Apa-apa harus mama. Jadi anak mama, laki-laki anak mama. Nah,
Nah, kemudian di situ juga suasana tersebut biasanya terganggu apabila satu, tidak ada saling pengertian mengenai dasar-dasar kehidupan bersama. Yang kedua, terjadinya konflik mengenai otonomi yang tidak dirahasiakan, yang tidak diserasikan. Yang keempat, pengendalian dan pengawasan orang tua yang berlebihan. Yang kelima, tidak ada rasa kebersamaan dalam keluarga. Nah, ini nomor 5 ini tidak harmonis, selalu ada konflik. Nah, yang keenam, terjadinya masalah dalam hubungan ayah dengan ibu, konflik lagi. Yang ketujuh, jumlah anak yang banyak dan tidak didukung adanya fasilitas yang memadai. Nah, ini buat pembelajaran. Jika suatu saat nanti, masih lama sih ya, kan masih kelas 7, jangan ya berpikiran banyak anak banyak rezeki itu benar. Karena logikanya ketika kita banyak anak, maka semakin semangat juga, maka semakin terbebani juga. Kita akan berpikirnya, wah, anak saya banyak nih, maka ya udah, makanan harus lebih banyak, pakaian juga harus lebih banyak, duit juga harus lebih banyak. Makanya itu dinamakan banyak anak banyak rezeki. Padahal rezeki yang kita dapat juga hasil dari apa yang kita kerjakan gitu. Makanya harus fasilitas yang memadai kalau mau banyak anak. Nah, yang kedelapan, campur tangan pihak luar. Wah, jangan ada orang ketiga ini, ya betul. Yang 9, status sosial ekonomi yang di bawah standar. Yang ke-10, pekerjaan orang tua. Yang ke-11, aspirasi orang tua yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jangan ekspektasi terlalu tinggi. Biasanya ekspektasi yang terlalu tinggi itu justru yang membuat kita nanti jika ekspektasinya nggak terpenuhi, malah membuat kecewa diri sendiri. Jadi harus bisa merapai ekspektasi, jangan tinggi-tinggi lah. Yang ke-12, konsepsi mengenai peranan keluarga dan anggota keluarga yang meleset dari kenyataan. Yang ke-13, timbulnya favoritisme di kalangan keluarga. Yang ke-14, persaingan yang sangat tajam antara anak-anak sehingga menimbulkan pertikaian. Kalian nomor 13, coba itu. Timbulnya favoritisme di kalangan keluarga. Paham nggak maksudnya, Pak? Itu maksudnya kayak anak satu lebih di apa namanya ya? Lebih disayang, lebih di prioritasin, kayak apa-apa anak ke satu. Nanti kalau misalnya nyuruh mau ke warung atau mau kemana, nyuruhnya anak kedua. Jadi anak kedua berpikir, kok saya mulu yang disuruh, ya anak satu kayaknya nggak ngapa-ngapain, tapi kok kenapa saya mulu kita gitu. Nah, kemudian ada yang bisa baca? Coba, baca. Coba ada? Rehan baca. Di bawahnya itu pada usia remaja. Yang usia Rehan. Perkembangan tersebut karena pada usia remaja semakin bertambah luas lingkup pergaulannya, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Tantangan positif dari kelompok persahabatan dari perkembangan kepribadian anak lain berikut. 1. Remaja merasa aman dan merasa dianggap penting. 2. Remaja dapat berkumpul dalam baik persahabatan. 3. Remaja mendapat pengetahuan tentang Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama, remaja merasa aman dan merasa dianggap penting dalam kelompok persahabatan. Di sini kalian kan ya tidur sama-sama, berbuat sama-sama. Gimana ya? Yang sudah kalian anggap sahabat itu yang seperti apa? Atau mungkin kalau ada tugas misalnya, lihat PR dong. Apa-apa ada timbal baliknya. Misalnya IPS ada PR, antum dulu dah yang ngerjain. Jadi yang lihat. Nah, kalau IPA, misalnya IPA saya ngerjain, antum yang lihat gitu. Kalau begitu, di sini sama-sama berbagi makanan mungkin bilang. Ada yang belum ada yang curhat tentang percintaan ya? Oh, juga ada yang LDR. Nah itu benar, merasa aman dan merasa dianggap penting. Nah yang kedua, remaja dapat tumbuh dengan baik dalam kelompok persahabatan. Ya ini dapat tumbuh dengan baik. Ya ini biasanya kehidupan itu lebih banyak
tahu yang baiknya. Sebaiknya jangan, kamu lebih baik begini, begini. Nah, itu sahabat yang baik. Yang ketiga, remaja dapat tempat yang baik dalam penyaluran rasa kecewa. Nah, ini banyak kasus bunuh diri remaja itu karena apa ya? Rasa kecewanya, batinnya dia bingung buat cerita sama siapa. Jadi dia membendung aja di sini gitu. Dia nggak ada tempat buat penyaluran rasa kecewa. Jadi ya kalau misalnya ada sahabat kalian yang cerita misalnya atau cerita atau dan lain sebagainya, jadi saya lagi begini nih, malah dibalas, kamu mah masih biasa aja. Kalau saya kemarin malah ngasih. Nah, ini jangan gini, dengerin, terus pikir, ini baiknya sahabat saya gini, aku kasih tahu, jangan malah diajak nasi. Biasanya gitu malah misal, percuma lah cerita. Kalau begini juga, itu yang pasti yang terbenak dalam otak pasti gitu. Kalau udah sahabat ngajak adu nasib. Yang keempat, remaja dapat mengembangkan keterampilan sosial. Nah, biasanya kalau remaja dapat mengembangkan keterampilan sosial ini karena kita ke-trigger, kita kedorong oleh sahabat kita yang mempunyai keterampilan misalnya bermain gitar. Remaja dapat mengembangkan keterampilan sosial, bermain gitar. Nah, jadi kita kan dia enak deh, kayaknya keren gitu kan, bisa main gitar, solo gitar. Jadinya dia punya dorongan untuk bisa belajar gitar. Jadi dia bisa mengembangkan keterampilan sosial atau bisa jadi bisa misalnya dia ngomong di depan umumnya pinter, jago, public speakingnya jago. Jadi minta diajarin, gimana sih cara public speaking yang benar, cara suara yang keras dan nada yang tinggi. Yang kelima, remaja dapat bersikap lebih dewasa karena pada umumnya kelompok persahabatan mempunyai pola perilaku dan kaidah tertentu. Sikap lebih dewasa. Jadi tadi pengalaman, biasanya pengalaman yang kita dapat, pengalaman yang kita lalui, biasanya itu yang dapat membuat kita lebih dewasa. Nah, selanjutnya mengenal lokasi tempat tinggal. Satu, lokasi. Kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan lokasi? Kalian tahu? Angkat tangan. Itu jelas banget. Lokasi apa lokasi? Letak objek di permukaan bumi. Itu lokasi objek, letak objek di permukaan bumi. Nah, lokasi dapat dibedakan menjadi dua macam. Apa aja? Tadi yang jawab. Absolut dan relatif. Betul, lokasi absolut dan relatif. Nah, yang pertama lokasi absolut. Lokasi absolut dapat diartikan letak yang bersifat tetap terhadap sistem koordinat. Nah, contoh lokasi absolut adalah misalnya Indonesia berada pada 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat DT sampai 141 derajat DT. Kalian tahu nggak LU, LS, DT itu apa? Panjangannya? Betul, LU itu lintang utara, 11 LS di lintang selatan, dan BT itu bujur timur. Nah, jarak dari bujur utara sampai bujur selatan Indonesia adalah 17 derajat atau plus 1.889 km. Nah, jarak dari batas barat sampai batas timur Indonesia adalah 46 derajat atau plus 5.111 km. Nah, letak ini tidak akan mengalami perubahan atau penyusutan selama sistem koordinat yang digunakan sebagai dasar perhitungan menggunakan garis ekuator dan meridian Greenwich. Kemudian lokasi relatif. Lokasi relatif adalah lokasi tempat yang dapat mengalami perubahan disebabkan keadaan yang ada di sekitarnya. Nah, lokasi relatif ini memiliki pengaruh terhadap nilai suatu objek. Misalnya tanah yang berada di dekat jalan raya mempunyai harga yang mahal. Nah, tetapi lokasi tersebut tidak cocok digunakan untuk tempat tinggal karena bising suara motor dan kendaraan lainnya, dan polusi juga tentunya yang tinggi. Nah, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa lokasi yang berkaitan di sekitarnya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang
kedua, kondisi wilayah Indonesia. Kamu baca yang letak astronomis Indonesia. Yang ini apa pada gambar itu? Kedengeran nggak? Nggak, kurang kenceng. Paling barat adalah Pulau W, di ujung barat laut Pulau Sumatera pada 95 derajat bujur timur. Yang timur adalah Kota Merauke, terletak pada 141 derajat 65 bujur timur. Paling barat adalah Pulau Nias, dan paling selatan adalah Pulau Banda di ujung tenggara timur yang terletak pada 11 derajat dengan selatan. Setelah mengamati pada besar di atas, maka kalian sudah pernah bintang kemudian Udah, stop. Nah, letak astronomis. Apa itu letak astronomis? Nah, ya, di situ dia tertera letak suatu negara berdasarkan garis bintang dan garis bujur. Nah, adapun letak astronomis negara Indonesia yaitu yang tadi kalian sudah ketahui, yaitu 6 Kelvin 11 LS 95 BT 141 BT. Biasanya di ujian-ujian itu keluar itu soalnya. Berapa letak astronomis Indonesia? Nah, itu kalian jawab. Jangan lupa derajatnya. Biasanya kalau tanpa derajat itu bisa lagi. Kemudian jarak dari ujung utara sampai ujung selatan Indonesia adalah 17 derajat atau lebih kurang 1889 km. Nah, yang saya ingin tahu, yang betul itu lebih kurang atau kurang lebih? Yang betul itu lebih kurang. Yang bahasa Indonesia baik itu lebih kurang. Jarak dari batas barat sampai batas timur Indonesia adalah 46 derajat atau lebih kurang 5111 km. Dalam letak astronomis ada juga hal yang sangat berpengaruh bagi suatu daerah, yaitu garis lintang dan garis bujur. Kalian tahu nggak apa itu garis lintang dan garis bujur? Angkat tangan satu orang. Apa? Garis lintang adalah garis-garis khayal yang melintang terhadap seluruh bumi. Kemudian garis bujur. Garis lintang udah. Itu di paragraf 2, 3, 4, 5, di paragraf kelima yang ada. Garis bujur atau garis pemikiran merupakan garis khayal pada tekad terbentuk sebagai unsur lingkaran yang menjunjur atau sejajar dengan seluruh bumi melalui utara serta tidak lurus pada dua kaki. Garis lintang, garis bujur. Tadi sudah ya kalian teman kalian, garis lintang adalah garis-garis khayal yang melintang terhadap bumi. Kemudian garis bujur yaitu garis khayal pada peta atau globus sebagai unsur lingkaran yang membujur atau sejajar dengan bumi. Nah, di sini kalian balik lagi ke gambar. Garis lintang yang mana? Yang ke sana apa yang ke atas? Mana? Mana yang ke sana? Yang sejajar atau yang melintang kanan? Apa? Nah, yang betul itu garis lintang itu yang sejajar. Nah, garis bujur ya itu ditanya. Itu kan tadi itu sesuai pengertiannya. Garis bujur atau meridian merupakan garis khayal pada peta atau globus sebagai busur lingkaran yang membujur atau sejajar dengan bumi itu di tengah. Nah, itu apa namanya? Tadi busur lingkaran yang membujur itu. Ditandain jangan lupa garis ini garis lintang, itu garis bujur. Itu kan ada peta
lintang utara, lintang yang atas 141 derajat 05 bujur timur ke atas. Nah, kemudian apa sih dampak utama letak astronomis terhadap suatu wilayah? Dampak utama letak astronomis ini di Indonesia terhadap wilayah apa? Dampak utamanya ada yang tahu? Ayo yang jawab apa dampak utama astronomis? Apa dampak utama letak astronomis terhadap suatu wilayah? Enggak? Nah, betul. Dampak utama letak astronomis itu suhu. Letak astronomis itu sangat berpengaruh terhadap suhu atau iklim di Indonesia ini. Bukan hanya di Indonesia ya, di seluruh dunia juga. Nah, di sepanjang ekuator bersuhu panas dan di kutub bersuhu dingin, jadi garis lintang berpengaruh terhadap suhu atau iklim suatu daerah. Nah, ini yang berpengaruh terhadap suhu dan iklim yaitu garis lintang. Kemudian kita ke garis bujur. Tadi sudah kita tahu pengertiannya. Nah, lingkaran bujur semua sama besar sehingga sulit untuk menentukan bujur 0 derajat sebagai pangkal perhitungan. Berdasarkan Kongres Ilmu Kebumian di kota Greenwich di Inggris, garis bujur yang melalui kota Greenwich ditentukan sebagai garis bujur 0 derajat atau meridian Greenwich. Ke arah timur disebut garis bujur timur atau BT, dan ke arah barat disebut garis bujur barat atau BW. Nah, berdasarkan garis bujur itu, dunia dibagi menjadi 24 daerah waktu. Tiap daerah waktu luasnya sebesar 15 derajat garis bujur. Kita daerah waktu ada berapa? Apa? PIB kita. PIB apaan? Waktu Indonesia. WIT. Nah, WITA. Betul. Nah, bagian itu terhadap konsep rotasi bumi. Rotasi bumi itu sangat berpengaruh terhadap garis waktu. Nah, rotasi bumi adalah putaran bumi pada porosnya ke arah timur. Dalam putaran tersebut, permukaan bumi yang sedang menghadap ke matahari mengalami siang dan sebaliknya mengalami malam. Nah, daerah yang baru saja ditinggalkan matahari mengalami sore hari. Adapun daerah yang segera mendapatkan matahari akan mengalami pagi. Satu kali rotasi bumi memerlukan waktu 24 jam. Dalam waktu 24 jam tersebut, bumi berputar pada sumbunya dengan membuat satu putaran penuh sebesar 360 derajat. Nah, jadi jika selama 24 jam bumi berputar sebesar 360 derajat, maka setiap 1 jam bumi berputar sebesar 15 derajat. Nah, di sini ada perhitungannya, 360 derajat dibagi 24 sama dengan 15. Maka setiap 1 jam bumi berputar sebesar 15 derajat. Nah, kalian yang merasa gitu kan, 5 derajat 1 jam bumi putar aja. Nah, jadi tiap daerah waktu luasnya mencakup 15 derajat garis bujur. Kalian harus tahu daerah yang terletak di sebelah timur Greenwich waktunya lebih dahulu daripada waktu Greenwich, sehingga waktunya ditambah. Daerah yang terletak di sebelah barat Greenwich waktunya lebih ditambah daripada waktu Greenwich, sehingga waktunya dikurangi. Misalnya waktu Greenwich menunjukkan pukul 05.00, artinya yang terletak di 30 derajat BT bujur timur menunjukkan pukul 07.00, artinya lambat 2 jam. Itu ada perhitungannya, 30 dibagi 15 sama dengan 2, lalu 5 ditambah 2 sama dengan 7. Dan daerah yang terletak di 45 derajat bujur barat menunjukkan pukul 02.00. Itu ada perhitungannya, yaitu 45 dibagi 15 adalah 3.
Lalu 5 dikurang 3 adalah 2. Kemudian garis bujur barat dan garis bujur timur bertemu pada garis bujur 180 derajat. Garis bujur 180 derajat itu apa? Gabungan garis bujur. Garis bujur 180 derajat ini merupakan batas tanggal internasional. Misalnya tanggal 24 Desember pukul 24.00 tengah malam di garis bujur 0 derajat Greenwich, di garis bujur 180 derajat pukul 12.00 tengah hari bolong tanggal 30 Desember ke apa yang kemarin. Tetapi daerah di sebelah baratnya atau wilayah garis bujur timur atau BT sudah diganti hari dan tanggalnya, yaitu pukul 12.00 tanggal 7 Januari. Makanya ada aja tuh yang logika seseorang tuh berjalan. Kalau misalnya kan biasanya kita ini ya berpikir logika. Katanya kan kiamat hari Jumat. Ya kan? Kalau misalnya di daerah tertentu masih hari Kamis gimana? Ini seperti itu. Dan apa? Mana itu? 31. Nah, tanggal 31 Desember pukul 24.00 malam di garis bujur 0 derajat Greenwich. Kemudian di garis bujur 180 derajat pukul 12.00 tengah hari tanggal 30 Desember masih ada yang mengalami 30 Desember tanggal 31 Desember karena akibatnya dari perbedaan waktu tersebut. Nah, itu gimana? Itu menjadi pertanyaan orang. Kiamat hari Jumat, tapi gimana kalau ada daerah yang masih hari Kamis? Kemudian di wilayah garis bujur timur, hari dan tanggal lebih dahulu 1 hari dibandingkan dengan wilayah garis bujur barat. Misalnya istilah garis bujur barat, terusnya BB. Kemudian kita langsung lompat ke daerah waktu Indonesia Barat. Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu atau WIB. Menggunakan patokan garis bujur 105 derajat bujur timur. Nah, wilayah ini meliputi daerah Jawa, Madura, Sumatera, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. WIB. Kita termasuk kedatangan Cirebon, Jawa Barat. Nah, WIB lebih cepat 7 jam daripada waktu Greenwich. Dan yang kedua, daerah waktu Indonesia Tengah atau WITA. Menggunakan patokan garis bujur 120 derajat bujur timur. Ini lebih 15 derajat. Nah, wilayah ini meliputi daerah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi. WITA lebih cepat 8 jam. Kalau tadi WIB lebih cepat 7 jam daripada waktu Greenwich. Dan terakhir daerah waktu Indonesia Timur atau WIT. Ya tadi salah ya penyebutannya ya. Tadi salah. Kita tadi menyebutnya WIT itu tengah, WIT itu timur. Kebetulan WIT tengah, WIT timur. Terbalik. Nah, menggunakan WIT itu menggunakan patokan garis bujur 135 derajat. Jadi setiap daerah waktu itu menambah 15 derajat bujur timur. Nah, wilayah ini meliputi daerah Papua dan Maluku. Hanya 2 daerah saja. Waktu Indonesia Timur lebih cepat 9 jam daripada waktu Greenwich. Dan saya pernah waktu berada di Roosevelt TikTok sampai subuh. Di sini masih subuh, di Solo udah jam 7, di Papua itu udah ada yang beraktivitas dan lain-lain. Lebih cepat 2 jam. Namun di waktu Greenwich, waktu Indonesia Timur lebih cepat 9 jam. Nah, di situ ada pembagiannya itu, daerah-daerahnya. Kalian bisa lihat gambar 1/4 kita bagian daerah waktu Indonesia, WIB. Di WIB masih jam 1. Nah, di WITA sudah jam 2. Beda 1 jam. Nah, di WIT waktu Indonesia Timur beda 2 jam. 3 malah ya, 1, 2, 3. Dan
ada 3 jam gitu. Kemudian kita ke letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia adalah letak suatu wilayah berdasarkan keadaan alam yang membatasinya. Dapat pula dinyatakan bahwa letak geografis suatu daerah adalah apa? Posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan daerah-daerah. Ya, posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan daerah-daerah di sekitarnya. Nah, secara geografis, wilayah Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Australia dan benua apa? Asia. Benua Asia. Benua Asia di sebelah barat laut dan benua Australia di sebelah tenggara. Indonesia juga terletak di antara 2 samudra. Samudra apa? Samudra India, Samudra Pasifik di sebelah timur dan Samudra Hindia di sebelah barat daya. Nah, letak geografis wilayah Indonesia itu jika kita tarik dari garis diagonal antara benua Asia sampai benua Australia dan Samudra Pasifik sampai Samudra Hindia, maka akan terlihat posisi silang. Kalian bisa lihat di gambar di samping posisi silang dari Samudra Hindia kemudian ke Samudra Pasifik. Ya, betul. Samudra Pasifik, Samudra Hindia, benua Asia, benua Australia. Benua Asia, Myanmar, India, Tiongkok, Laos, Kamboja, Vietnam. Benua Asia, benua Australia, yaitu Australia dan wilayah-wilayah sekitar Australia. Kemudian kondisi itulah yang membuat posisi silang. Letak geografis yang demikian sangat menguntungkan karena posisi tersebut merupakan persilangan lalu lintas. Persilangan lalu lintas apa? Yaitu persilangan lalu lintas perekonomian dunia. Maka pada waktu penjajahan dahulu, Indonesia letaknya sangat strategis karena letak geografisnya yang membuat sebagai jalur perdagangan antara yang menghubungkan antara daerah satu dan daerah lainnya itu lebih cepat perekonomian dunia. Jadi ya jadi gampang gitu para penjajah dulu lebih melihat Indonesia, apalagi rempah-rempahnya, juga perkawinan. Kalau kalian sudah belajar materi apa namanya yang masyarakat pertama kali Islam pertama di Indonesia, Islam pertama di Indonesia itu ya karena jalur laut atau jalur perdagangan itu. Jadi ada masyarakat Arab, kumpulan orang Islam dari Arab atau Cina itu yang di Indonesia. Jadi ya itu membuat ya kita adanya kita itu nenek moyang. Bandingkan letak geografis Indonesia itu dengan negara-negara yang terletak di tengah-tengah benua atau yang di sekitar itu. Kemudian ada 2 macam angin musim, yaitu angin musim barat dan angin musim timur. 2 angin musim itu menyebabkan Indonesia memiliki musim hujan dan musim kemarau. Angin musim barat, tolong dibaca yang merem. Ayo, biar nggak ngaco. Buka awam dulu, buka. Gampang. Saya buka dulu. Angin musim barat dibaca. Kamu. Musim barat terdiri dari pertemuan hasil Australia dan melewati Afrika terdiri dari area barat saat itu di laut yang luas sehingga banyak mengandung waktu. Angin musim barat menyebabkan terjadi musim hujan terjadi antara bulan November sampai bulan April. Pada bulan November sampai bulan April, Australia sedang mengalami musim panas karena panas dalam batas terjadi pada sebaliknya ada Samudra Pasifik karena musim dingin tekanan dan dingin maksimum. Tenang saja masa daerah di atas Pasifik antara yang kaya uap air itu tersedot oleh tekanan dingin Australia. Ketika melintasi Indonesia, sebagian uap air tersebut sebagai hujan
Sebaliknya di atas Samudra Pasifik utara musim dingin, tekanan udara tinggi atau maksimum. Nah, ini yang menyebabkan masa udara di atas Pasifik utara itu yang kayak uap air itu tersedot oleh tekanan minimum Australia. Kemudian angin musim timur. Angin musim timur bertiup dari benua Australia dan ke benua Asia, benua Australia ke benua Asia. Berarti sebaliknya dari angin musim barat, barat Asia ke Australia, timur Australia ke Asia, dan melewati Indonesia. Nah, angin musim ini hanya melewati laut yang sempit sehingga tidak banyak mengandung uap air. Angin tersebut bersifat kering. Angin musim timur ini menyebabkan Indonesia mengalami musim kemarau. Musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai dengan Oktober. Kalau musim penghujan adalah November sampai April. Kalau kemarau Mei sampai dengan Oktober. Pada bulan lalu Mei sampai dengan Oktober, benua Australia mengalami musim panas sehingga tekanan udara minimum. Sedangkan benua Australia mengalami musim dingin dan tekanan udara maksimum. Udara kering dari atas benua Australia tersedot ke Asia ketika melintasi Indonesia dan tidak menjatuhkan hujan sehingga terjadi musim kemarau. Jadi kita ganti-gantian kalau kita di sini lagi musim kemarau, di Australia lagi musim dingin. Di Australia musim kemarau, di sini musim dingin di Australia. Nah, kedua musim tersebut berdampak terhadap aktivitas manusia, mobilitas manusia. Kalau kemana-mana gitu kan, mau kerja pagi tiba-tiba hujan. Dampak yang tidak mudah dapat dilihat yaitu tadi pada satu hujan. Ya, pada musim itu sawah para petani cukup airnya. Namun jika curah hujan terlalu tinggi akan menyebabkan banjir dan bisa jadi gagal panen biasanya kalau over airnya. Banjir akan mengganggu aktivitas kehidupan petani dan semua orang. Nah, manusia harus pandai menyesuaikan diri dengan musim. Misalnya para petani pada musim penghujan menanam padi, sehingga pada musim musim kemarau menanam tanaman palawija yang tidak terlalu banyak membutuhkan air. Alhamdulillahirobbilalamin, selesai sudah materi yang saya sampaikan tadi, yaitu keluarga awal dari kehidupan. Kalian ngerti semua nggak? Alhamdulillah, ya. Kita tutup bukunya. Dari ketua kelas doa dulu. Doa kafaratul majlis.